wanita yang lahir di Tulungagung pada 11 Januari tahun 1978. Menempuh pendidikan S1 di Sastra Indonesia Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada tahun 1997 sampai tahun 2000. Kemudian melanjutkan pasca sarjana S2 Ilmu Linguistik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. Setelah itu, beliau mengambil studi lanjutan pasca sarjana S3 Ilmu-Ilmu Humaniora Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada pada tahun 2013 hingga tahun 2016. Saat ini beliau merupakan salah satu dosen pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas PGRI Yogyakarta. Saya ini baru sekali ya jadi dosen, jadi sebenarnya kalau ditanyain saya senang bergabung di sini karena ya mahasiswanya banyak yang pintar-pintar, banyak yang rajin-rajin. Saya melihat mereka semangat belajarnya luar biasa dan selama 1 tahun ini saya mengampu mata kuliah yang mungkin memang sesuai dengan keahlian saya, jadi lumayan gampang seperti penyuntingan, terus kemudian bahasa Indonesia, psikolinguistik, linguistik historis komparatif, terus kepenyiaran. Bukan ya sesuai bidang-bidang tersebut, jadi ada cerpen-cerpennya dipublikasi, ada buku-buku yang dipublikasi, sinetron dan filmnya saya urusi dan macam-macam. Untuk buku sampai sekarang itu sekurangnya ada 134 buku terbit di penerbit layar. Mungkin untuk lebih detailnya bisa dicek di website saya adikinoisya.com, itu detail, ada judul-judulnya apa, kapan terbitnya, sinopsisnya, segala macamnya. Dan buku-buku yang terbaru saya itu ada seri ensiklopedia dongeng Nusantara. Melihat profesi-profesi lain, sosok-sosok yang lain itu ya dengan lebih objektif, artinya saya melihat bahwa seseorang itu selalu ada kelebihan, ada kekurangannya, dan dari situ kemudian saya belajar untuk tidak mengidolakan seseorang. Artinya karena saya pernah dulu sebelum masuk industri di public relation, di production house itu saya sangat mengidolakan beberapa artis senior gitu kan. Tapi begitu saya mengetahui, mengurusi mereka ketika mereka harus main film, main sinetron, itu saya melihat sisi-sisi lain yang tidak tampak di layar, tidak tampak dilihat orang, dan itu kemudian membuat saya untuk lebih mencermati kesuksesan dari karyanya daripada personnya gitu. Sampaikanlah materi dengan sebaik-baiknya dan jangan pernah menghakimi seseorang dengan kata-kata yang menjatuhkan atau mengecilkan hati, karena kita itu tidak pernah tahu benar kemampuan seseorang itu seperti apa. Bisa jadi seseorang itu di bahasa Indonesia lemah, tapi mungkin dia di dunia musik dia bagus sekali, dan setiap keahlian itu bisa untuk survive. Nah, bagi pendidik gitu sebenarnya kalau menurut saya itu bukan bagaimana mengajarkan teori-teori itu, tapi bagaimana membesarkan hati mereka sehingga mereka bisa mengetahui potensinya, dan dengan potensi itu mereka survive, mereka hidup dengan bahagia, mereka hidup dengan sejahtera. Artinya pendidikan itu yang paling penting menurut saya adalah pendidikan yang membesarkan hati, membesarkan semangat mereka. Tidak apa-apa menurut saya, ada pelajar, ada mahasiswa yang nilainya misalnya guru-guru, itu tidak apa-apa. Karena ada banyak sekali orang-orang sukses yang tidak berlatar belakang pendidikan yang bagus. Carilah ilmu itu tidak hanya di kampus, gitu. Jadi di kampus itu terbatas. Dosen ketemu paling hanya 1,5 jam. Kadang aja nggak penuh, kadang aja cuma 1 jam gitu. Nah, masing-masing mahasiswa itu punya kemampuan-kemampuan yang beragam. Itu pelajarilah itu di luar. Berorganisasi, terus kemudian mengikuti kepanitiaan, kemudian belajar hal-hal yang tidak diajarkan di bangku kuliah. Misalnya PBSI, oke, Anda dapat mata kuliah bahasa Inggris, tapi berapa banyak yang diajarkan? Sementara untuk bisa lancar, bisa speaking, bisa ngomong selancar kita ngomong bahasa Indonesia atau bahasa ibu kita, itu butuh effort yang banyak, perlu latihan. Masa depan itu ada yang menentukan, bukan dosen, bukan alma mater, bukan di mana Anda belajar, tapi tetap tergantung pada diri masing-masing.